Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati. Dalam episode ke-293 ini, kita akan merenungkan tema banyak harta sama dengan bahagia. Di sebuah kota besar, hiduplah seorang yang kaya raya. Pak Untung, itulah namanya. Seperti namanya, nampaknya hidupnya penuh dengan keberuntungan. Pekerjaannya sangat sukses dan dia dikenal sebagai orang kaya yang memiliki segalanya. Rumah megah, mobil mewah, dan harta berlimpah. Namun di balik semua kemewahan itu, Pak Untung merasa tidak bahagia. Ia selalu dihantui oleh kecemasan akan kehilangan harta bendanya. Setiap malam sebelum tidur, Pak Untung menghitung aset-asetnya. Ia merasa tidak pernah cukup, selalu ada rasa takut bahwa suatu saat hartanya akan lenyap. Ia menghabiskan waktu berhari-hari untuk meninjau laporan keuangan dan investasi, sehingga kehilangan momen berharga bersama keluarga dan teman-temannya. Suatu hari, Pak Untung melihat dua orang pedagang asongan yang sedang beristirahat dan bercanda di taman kota. Mereka terlihat gembira dan bahagia. Pak Untung penasaran, lalu mendekati mereka dan bertanya, "Sepertinya kalian tampak bahagia. Apa yang membuat kalian bahagia?" Salah satu pedagang asongan itu menjawab, "Kami bersyukur hari ini dagangan kami tinggal sedikit. Kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan itu baik. Dia memberi kami kekuatan dan kesehatan untuk bekerja. Dan juga kesempatan untuk ngobrol dan bercanda. Kami setiap hari mengobrol dan bercanda di taman ini, Pak. Sambil menunggu pembeli tentunya. Kami menikmati setiap hari dengan gembira. Mumpung masih hidup, Pak, jangan lupa bahagia. Kalau sudah mati, tak bisa bercanda dan bahagia seperti yang saya rasakan saat ini." Maka mereka pun tertawa bersama. "Kami bahagia walau tak punya banyak harta," lanjut pedagang asongan itu. "Tapi kami selalu percaya bahwa Tuhan hadir dan menyertai perjuangan hidup kami. Kami percaya Tuhan mengalirkan berkat-Nya buat kami dan memberi kami kemampuan untuk menggunakan berkat itu agar kami juga merasa Tuhan mencukupi semua kebutuhan kami." Lalu Pak Untung bertanya kepada pedagang itu, "Apakah itu berarti penghasilan kalian setiap hari sudah mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga dan juga untuk biaya pendidikan dan masa depan anak-anak kalian?" Pedagang asongan itu tertawa. "Tentu tidak, Pak. Tapi yang kami tahu, tiap hari Tuhan memberkati kami dengan lakunya barang-barang asongan yang kami jual. Kebahagiaan kami bukan pada harta benda yang kami punya, sebab kami tak punya harta banyak. Tapi kebahagiaan kami karena kami bisa merasakan Tuhan tetap hadir dan memberkati kami di tengah perjuangan kami." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalimat itu membuat Pak Untung terhenyak. Dia berpikir, "Iya ya, aku memiliki harta yang jauh lebih banyak daripada pedagang asongan ini. Tapi aku tidak sebahagia dia. Bahkan aku cenderung tidak bahagia, gelisah, tidak damai sejahtera setiap malam, dihantui kecemasan, ketakutan, harta benda akan hilang. Aku tidak punya waktu bercanda, ngobrol, bercerita bersama dengan anak-anakku, juga teman-temanku." Lalu dia pulang dan kemudian dia bertekad mengubah cara hidupnya. Dia mau menikmati hidup anugerah Tuhan. Dia hidup sederhana, dia banyak beramal, dia membantu banyak orang, dan dia
berusaha meluangkan waktunya untuk keluarganya, berlibur bersama, dan juga menghubungi teman-temannya untuk bercerita dan bercanda. Akhirnya, Pak Untung menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari hartanya, tetapi dari rasa syukur atas semua yang ada dan terjadi dalam kehidupan ini. Dari situlah Pak Untung belajar bahwa punya banyak harta belum tentu bahagia. Ia pun berusaha untuk terus melanjutkan kehidupannya tanpa larut dalam kecemasan-kecemasannya. Maka makin hari dia tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan dan kecemasan. Ia bisa merasakan Tuhan hadir, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah, dan dia tahu bahwa kehadiran Tuhan lebih dari segalanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kisah ini mengingatkan kita pada Amsal 15 ayat 16. Terjemahan baru edisi kedua mengatakan, lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Dalam ayat ini diperhadapkan dua sikap dan kondisi yang berbeda. Sedikit harta dengan takut akan Tuhan versus banyak harta dengan kecemasan. Siapa di antara kita yang tak suka banyak harta? Bahkan kita selalu berdoa agar Tuhan memberkati, kita punya banyak simpanan uang, punya banyak harta benda untuk masa depan anak-anak kita. Tentu semua orang tak menolak bila Tuhan memberikan banyak berkat, banyak harta. Tapi awas, jangan sampai pikiran kita dikuasai harta benda hingga hidup kita tidak tenang, bahkan dilanda kecemasan. Oleh karena itu penulis Amsal mengingatkan pembaca untuk menghargai Tuhan lebih daripada harta benda. Itulah yang disebut Amsal dengan istilah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti mengakui dan menghargai Tuhan sebagai penguasa dan pemilik kehidupan ini. Ada sikap respek, hormat pada Tuhan. Inilah yang membuat orang selalu bersyukur atas apapun kondisi yang dia alami, serta berani mempercayakan hidup dan masa depannya dalam iman dan pengharapan yang teguh pada Tuhan. Sekalipun orang hanya punya sedikit harta, tapi bila hatinya penuh syukur dan takut akan Tuhan, maka ia akan merasakan bahagia dalam segala keadaan. Sebaliknya, orang yang punya banyak harta, tapi bila tak menyadari kehadiran Tuhan sebagai sumber segala berkat, maka ia akan selalu dihinggapi kecemasan dan kecemasan setiap hari. Kata yang diterjemahkan dengan kecemasan juga berarti kegelisahan, kekacauan pikiran. Orang yang hidup mengandalkan harta bendanya akan cenderung cemas dan gelisah karena takut kehilangan miliknya. Tak sedikit orang dalam kecemasan dan kekacauan pikiran. Walaupun dia punya banyak harta benda, dia tidak pernah puas, bahkan selalu merasa kurang. Dan dalam kondisi seperti itu, dia ingin semakin mengejar harta kekayaan yang lebih banyak lagi. Walaupun menempuh cara-cara yang keliru, bekerja dengan cara yang tidak halal, merugikan orang lain, bahkan merugikan negara. Akhirnya mereka terjatuh dalam masalah demi masalah dan tidak memiliki damai sejahtera, tidak bahagia. Hal ini mau menyatakan bahwa harta benda tak menjamin kebahagiaan. Yang mau ditekankan oleh kitab Amsal adalah bagaimana kita menempatkan dan menghargai Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kita menghargai Tuhan dan menempatkan Tuhan di tempat yang utama, di atas segala apapun, maka harta benda yang kita miliki berada di bawah Tuhan. Berapapun harta yang kita miliki, kita disebut miskin ataupun kaya, ingatlah bahwa Tuhan
selalu menyertai dan memberkati kita. Jadi, kebahagiaan tidak tergantung pada harta benda, tapi bergantung pada Tuhan. Kita bahagia bila menempatkan iman dan rasa hormat kepada Tuhan di atas pencarian harta duniawi. Di tengah perjuangan hidup, marilah kita terus membangun iman dan pengharapan pada Tuhan dengan bersyukur senantiasa dan mengandalkan Dia dalam segala perkara. Niscaya hidup kita selalu bahagia. Ada sebuah puisi yang menggambarkan hal itu. Judulnya, Harta Tak Bernyawa, Tapi Iman Penuh Cahaya. Berlimpah harta, berlimpah daya, namun jiwaku, mengapa kau gelisah? Istana megah tak memberi damai. Di balik kemewahan, hatiku merintih pedih. Emas dan permata memenuhi genggaman, namun hati hampa tak terisi kasih sayang. Ketakutan selalu datang menghantui. Malamku panjang tanpa cahaya ilahi. Namun dalam sepi, ku dengar suara. Takut akan Tuhan, itulah pelita jiwa. Bukan harta yang membawa bahagia, tapi iman dan syukur yang beri tenang di dada. Ku lepaskan beban dunia yang fana. Ku temukan damai dalam doa dan puja. Sedikit harta, asal Tuhan bersama, membawa bahagia jauh dari cemas yang membara. Kini kusadari, kebahagiaan sejati bukan di dunia ini, bukan dalam materi, tapi dalam takut akan Tuhan yang abadi. Hidupku penuh dengan cinta yang hakiki. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, jangan biarkan kami memuja harta benda, melainkan memuja dan menyembah Engkau lebih dari segalanya. Mampukanlah kami untuk selalu takut akan Engkau, mengandalkan, menghargai dan memuliakan Engkau dalam hidup ini, agar kami selalu merasakan bahagia sejati. Amin.